Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia, tahukah Anda bahwa otak kanan dan otak kiri ternyata memiliki fungsi yang berbeda? Dan untuk membuatnya optimal, keluarga Indonesia ternyata harus mendapatkan stimulus yang seimbang baik otak kanan maupun otak kiri. Nah, topik itulah keluarga Indonesia akan kita bahas di Ruang Keluarga kali ini, yaitu tentang menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Apa sih sebetulnya masing-masing fungsi dari otak kiri dan otak kanan? Kemudian stimulus apa yang dapat dan harus dilakukan agar keduanya seimbang sehingga bisa optimal tumbuh kembang putra dan putri kita? Itu semua akan kita bahas di Ruang Keluarga kali ini. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini atau ingin sharing cerita, boleh kami menunggu Anda di 021 2903 2644 atau via Twitter di @t_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, sebelum kita berbincang dengan narasumber mengenai topik menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi rangkaian pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik menarik ini. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini. Yang saya ketahui kalau otak kiri itu lebih ke arah hal yang serius, berpikir. Kalau otak kanan tuh lebih imajinatif ya. Yang saya ketahui itu kalau otak kiri itu mengatur kinerja organ tubuh yang bagian kanan. Kalau otak kanan itu adalah mengatur anggota tubuh. Kalau fungsinya, kalau otak kanan itu lebih ke imajinasi sih Mbak kalau menurutku. Tapi kalau otak kiri itu lebih kita kalau mau menghitung kayak gitu lebih ke otak kiri. Yang biasanya saya lakukan adalah melatih anak untuk berpikir teratur, runtut, memecahkan persoalan lewat case study gitu ya. Otak kanan lebih ke arah yang imajinatif dan saya biasanya melatihnya dengan cara menggambar, mewarnai. Sebenarnya kalau balance itu, kalau menurut saya balance itu nggak bisa dipastikan balance. Masalahnya setiap anak kecil kan istilahnya punya bakat berbeda, Mbak. Menyeimbangkan dah istilahnya ya, menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan itu kan sekarang ada istilahnya itu senam otak ada, dan juga ada trik-trik yang banyak kita dapatkan di pelatihan-pelatihan seperti itu, Mbak. Kalau aku pikir sih kalau dia nanti ya udah dewasa itu lebih ke pekerjaan. Jadi dia bisa masuk ke semua lini, bisa balance seperti itu. Manfaatnya anak saya bisa lebih berpikir secara dewasa, teratur, terorganisasi, dan untuk yang otak kanan dia lebih suka memilih selera, imajinatif, dan mengamati persoalan lewat hal-hal yang tidak umum gitu ya. Nah, keluarga Indonesia, itu tadi pendapat dari beberapa keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang hari ini akan kita bahas, yaitu menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Dan untuk membahas topik tersebut, keluarga Indonesia di studio Ruang Keluarga telah hadir bersama kita seorang pakar neuroscience. Kita kenalan dulu di sini. Telah hadir bersama kita ada Dr. Amir Zuhdi dari ASBI atau Amir Zuhdi Brain Institute. Apa kabar, dokter? Baik, luar biasa. Terima kasih sekali hadir di Ruang Keluarga. Senang sekali kalau dokter bisa berbagi cerita dan inspirasi dengan keluarga Indonesia di rumah. Dok, kita hari ini membahas tentang otak kanan dan otak kiri. Nah, kalau berbicara mengenai otak kanan, otak kiri, sebetulnya banyak orang yang bilang beda otak kanan, otak kiri. Emang begitu ya, Dok? Sebenarnya, Dok? Lebih tepatnya sebetulnya seorang neuroscientist ya, gurunya para neuroscience yang namanya Roger Sperry ya, tahun 1960 itu melakukan sebuah riset yang sangat luar biasa. Beliau melakukan satu pemotongan corpus callosum pada pasien yang epilepsi ya. Kemudian dilanjutkan risetnya, ternyata beliau berkesimpulan bahwa ternyata otak kanan dan otak kiri ini ada pembedanya. Meskipun, jadi catatannya, pembedanya itu ada catatan, meskipun bedanya itu tidak langsung beda seperti hitam sama hijau gitu, Mbak ya gitu ya. Artinya otak kiri itu bukan semata-mata otak kiri kiri tok gitu ya. Maksud saya gini, otak kiri itu bisa nanti mengambil alih otak kanan bisa. Dan otak kanan bisa mengambil alih otak kiri bisa gitu ya. Maka Roger Sperry mengatakan bukan dengan menggunakan bahasa otak kanan otak kiri gitu, tapi hemisferik kanan dan hemisferik kiri. Keduanya itu punya kecenderungan yang
namanya dominansi. Oh, oke. Jadi ada dominansi kanan, ada dominansi kiri. Oke, Itu Dok, yang sebelum lebih kita tepat, berbicara ya. mengenai dominansi kanan Ya. kiri, Dok. Ya. Kalau secara struktur otak sendiri kanan sama kiri, Dok, itu Ya. fungsinya berbeda atau gimana sih? Ya, karena struktur neuroanatominya ada hal-hal yang berbeda, maka beberapa hasil riset menunjukkan ada perbedaannya, Oke. gitu ya. Meskipun harus tetap dalam koridor dominansi. Contohnya misalnya, Mbak, kita bisa ngomong ini karena di otak kita ada namanya area Broca, ya. Area Broca kiri itu lebih luas daripada area Broca kanan. Oke. Sehingga orang yang dominansi kiri, dia memiliki kemampuan ngomong lebih banyak. Lebih rigid, lebih runut. Oh, oke. Lebih terampil dalam berkomunikasi daripada yang dominansi kanan, Oke. gitu ya. Terus kemudian orang yang melukis, ya, membuat desain, melukis, gitu, dia kan gunakan mata kan, gitu. Orang yang dominansi kanan cenderung pinter seperti melukis seperti itu. Karena apa? Otak yang berfungsi visual, gitu. Otak kanan lebih luas, ya, korteks visualnya lebih luas daripada otak kiri. Seperti itu, sehingga menghasilkan beberapa pembeda yang dibahasakan dengan dominansi. Pembeda. Jadi bedanya itu nggak benar-benar Nggak berbeda benar-benar gitu berbeda. ya, tetapi memang Iya. ada perbedaan, Iya. hanya merujuk kepada Iya. dominan gitu Iya, ya. iya. Oke. Sebagai contoh misalnya gini ya, kalau misalnya fungsi otak kiri itu turun, gitu, dalam latihan berikutnya, fungsi otak kiri itu bisa diambil oleh otak kanan. Oke. Gitu ya. Demikian juga sebaliknya, ketika otak kanan turun dengan latihan, fungsi otak kanan itu bisa diambil oleh otak kiri. Meskipun tidak sehebat kalau masing-masing itu yang menjalankan. Gitu. Oke. Sekarang kita mau Kak Ya. Bosko dulu nih, Dokter. Halo Kak Bosko. Iya. Kak Bosko pernah dengar tentang otak kanan, otak kiri nggak, Kak? Pernah, Mbak Ayu. Pernah ya, Kak? Ya. Iya. Seperti mungkin yang tadi keluarga Indonesia di rumah juga cerita Iya. kalau otak kanan itu katanya dominan seni dan yang lain-lain. Kalau Kak Bosko sendiri merasa Kak Bosko dominannya di kanan atau di kiri sih, Kak? Kayaknya di kanan. Gitu ya, Kak ya? Kenapa, Kak, seperti itu? Suka. Kenapa, Kak, seperti itu, Ya Kak? karena suka musik ya, maksudnya bermain musik. Terus mungkin imajinatif itu itu lebih cenderung di itu kali ya, itu otak kanan ya. Jadi merasanya dirinya rasa-rasanya tuh orang otak kanan gitu ya. Kita coba tanya nih Kak Bosko kali ya. Thank you ya, Kak. Bener ya, Dok, Ya. seperti itu? Kalau misalnya pemusik gitu ya, Ya. seperti Kak Bosko tadi merasa terus imajinasinya kalau misal denger nada, Kak Bosko Ya. tuh gitu, Dok. Kalau Ya. misal denger kita menyanyi langsung bisa bikin not Iya, nadanya betul, begitu. betul, ya. Itu dominan otak kanan. Iya. Dengan mudahnya bisa dilihat seperti itu, Kak. Dok? Saya juga melihat begitu, meskipun kirinya Kak Bosko juga bukan skornya bukan kecil. Oke. Ya, karena ketika dia bisa meletakkan not irama-iramanya ini, Mbak, ini memerlukan otak kiri loh ini. Oh, Gitu. oke. Kemampuan membangun runut. Yang bisa mengorganiskan runut ini otak kiri ini gitu. Maka kalau menurut saya seorang musisi yang hebat itu otak kirinya juga hebat. Otak kanannya juga hebat gitu ya. Oke. Salah satu penelitiannya yang dilakukan oleh si Duren Kimuro ya namanya. Ada di sana ada namanya Decoding Learning Text gitu ya. Itu dia pakai handphone. Orang yang dominansi otak kanan, dia akan melihat rasanya, keindahannya dalam musiknya itu. Gitu. Yang dominansi otak kiri, dia akan menangkap kata-katanya itu. Gitu. Oke. Jadi yang dominasi otak kiri dia lebih cepat hafal daripada otak kanan. Tapi yang teman-teman otak kanan lebih memaknai konten lagunya ini lebih kuat daripada yang kiri. Maka dua-duanya harus padu. Ya, Ada ya, seorang ya. musisi yang dua-dua padu, Mbak. Mau tahu? Oke. Siapa? Sama Chrisye? Chrisye. Oh, Chrisye itu suaranya kecil, Mbak. Suaranya kecil, penghayatannya bagus, agar bisa menghasilkan suaranya power, maka nyanyinya itu harus diulang.
Bayangkan mengulangnya itu dia harus menghitung ketukannya, naik turunnya, sehingga pas dia nyanyi lagi itu pas betul-betul dengan nyanyian yang pertama tadi. Jadi langsung didobelkan. Itu kalau orang kirinya nggak top, dia nggak pasti nggak jadi. Artinya adalah sebetulnya yang paling baik adalah menyeimbangkan keduanya, Iya, begitu benar ya dok ya. sekali. Keluarga Indonesia kita akan tanya dokter lebih lanjut, menyeimbangkannya bagaiana sih? Setelah rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, punya pertanyaan boleh kami menunggu Anda di 021 2903 2644 atau via Twitter di @t_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Kita lanjutkan perbincangan menarik ini selepas satu lagu dari Kak Bosco. Silakan Kak. Perbincangan masih membahas topik menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan atau ingin berbagi cerita inspirasi seputar topik ini, kami menunggu Anda di 02129032644 atau via Twitter di @t_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan pakar neuroscience Dr. Amir Zuhdi dari ASBI, Amir Zuhdi Brain Institute. Dok, lanjutkan perbincangan segmen sebelumnya ya dok. Siap. Ya, tadi kan dokter sempat sampaikan bahwa perbedaan itu lebih kepada dominansinya. Ya. Ada yang individu dengan dominasi otak kanan, ada yang dominasi otak kiri. Ya. Yang menyebabkan pada masing-masing individu itu dominasinya bisa berbeda-beda, faktor apa saja sih dok? Ya, yang faktor lingkungan juga memberikan peran yang cukup signifikan ya terhadap kondisi itu gitu. Ada yang lain mengatakan dari keturunan, dari DNA, ya pasti ada gitu. Dalam beberapa case ternyata bapak ibunya yang cenderung kalau kita evaluasi dia cenderung kanan, tapi ternyata anaknya banyak berinteraksi sama dalam tumbuh kembangnya ternyata banyak berinteraksi sama orang-orang kiri, ternyata anaknya jadi kiri juga. Kan seperti itu. Memang ada peran sertanya, tapi tidak langsung berubah dalam sebenarnya faktor-faktor genetik itu. Ketika sudah masuk di wilayah perilaku gitu ya, misalnya karakternya kasar, gitu ya, ya bisa aja gitu. Tapi dalam proses perkembangannya kasarnya itu bisa di create gitu ya, bisa di create, bisa dilatih, karena di dalam otak kita itu ada satu fasilitas yang diberikan Tuhan yang namanya neuroplastisitas tadi gitu ya. Lingkungan sangat berpengaruh ya terhadap bagaimana anak melakukan tumbuh kembang, terutama memang bagaimana ayah sama ibunya berpartisipasi membentuk si anak itu gitu ya. Kalau menurut saya yang menjadikan catatan sebetulnya orang tua nggak perlu gelisah ketika anaknya kok cenderung ke kanan, kok cenderung ke kiri kan gitu. Kalau ke kanan itu
anaknya biasanya berpikirnya global kan gitu ya. Iya. Kalau apa termasuk hobi melukisnya sudah muncul kan gitu kan, narinya gitu, terus ada yang memberikan bahasa yang lain lebih emosional kan gitu. Yang kalau yang kiri lebih analitik, terus kemudian lebih selalu kalau berpikir dengan data-data gitu ya, dengan fakta-fakta seperti itu ya. Sebetulnya kanan dan kiri nggak masalah sebetulnya gitu. Yang harus kita bangun adalah menjaga keseimbangan ini, menjaga keterampilan ini gitu. Karena dua-duanya akan dipakai untuk kehidupannya gitu. Seperti misalnya ketika kalau nanti dalam kehidupan umumnya ya gitu, ketika sudah besar dia akan bisnis misalnya Mbak ya, bisnis. Ketika seorang bisnismen itu ingin membuka usahanya, itu pasti menggunakan kanan dulu. Gitu. Dia membuka pikirannya global dulu, berpikir lateral dulu. Bisnisku, aku mau ingin bisnis apa, gini ya. Bisnis air misalnya, air seperti apa, gini. Begitu sudah dapat pilihan salah satu jenis itu, maka jangan berpikir kanan lagi. Harus berpikir fokus, ya, berpikir analitik, detailin, gitu, agar bisa terwujud, gitu. Kalau nggak bisa itu pasti hanya mengawang-awang aja. Artinya adalah itu tadi Dok, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kanan sama kiri itu keduanya memang harus seimbang karena nantinya akan dipakai kedua-duanya gitu kan Dok. Tapi kan sebagai orang tua untuk menyeimbangkannya ketika seorang anak misalnya dominansinya secara bawaan dia adalah dominan otak kanan. Tentunya treatmentnya harus berbeda dong dengan anak yang dominannya otak kiri. Umur berapa sih Dok kita sebagai orang tua bisa tahu bahwa anak kita dominan kanan kiri? Gini ya, dalam tumbuh kembang otak itu sebetulnya saya belum pernah baca referensi bahwa anak itu tumbuh kanan dulu kiri dulu, belum gitu ya. Dua-duanya tumbuh kan gitu. Yang mana lebih dulu itu organnya, seperti amigdala, hipokampus, bagian lobus temporal, lobus parietalis dan lain sebagainya itu ada. Tapi kalau kanan dan kiri ini mana lebih dulu, saya belum pernah baca referensinya itu gitu ya. Kalau kita ingin melihat secara detail sebetulnya ya gitu ya, lihatlah ketika anak itu usia 13 ke atas. Gitu. 13 tahun ya Dok. Kenapa pertimbangannya 13 tahun ke atas? Karena otak anak 0 sampai 13 itu cara kerja otak itu sangat luar biasa, sangat maksimal. Mau diapa-apain jadi, gitu. Harus jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan anak punya potensi yang lain terus kita sudah mengkotakkan di kiri atau di kanan gitu. Di kiri dan di kanan. Jadi padahal kalau anak semakin terampil bisa menggerakkan dua-dua ini semakin hebat. Oke Dok, jadi 13 tahun. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya keluarga Indonesia, semakin seru ya untuk Anda semua yang mungkin punya pertanyaan atau sudah punya pertanyaan seputar topik ini, boleh keluarga Indonesia, kami tunggu Anda di 021 2903 2644 atau via Twitter di @tn_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Amir selepas yang satu ini, tapi sebelumnya satu lagu kembali dari Kak Bosko. Silakan Kak.
lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Mari kita lanjutkan perbincangan masih membahas topik menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, kami menunggu Anda di 021-2903-2644 atau via Twitter di @t_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan pakar neuroscience dari ASBI atau Amir Zuhdi Brain Institute, Dr. Amir Zuhdi. Dok, tadi kan 13 tahun ya. Catatan bahwa sebetulnya orang tua sudah bisa mulai melihat anak memiliki dominansi di bagian kiri atau kanan otak itu di usia 13 tahun. Cirinya apa sih, Dok? Anak yang dominan otak kiri, otak kanan setelah 13 tahun kita bisa lihat dari apanya? Anak-anak yang otak kanannya lebih dominan biasanya melihat sesuatu ya, gitu. Kalau suruh gambar dirinya, ya dia gambar semuanya sampai kaki gitu ya. Tapi kalau anak otak kiri suruh gambar dirinya, yang digambar wajahnya aja. Gitu ya. Anak yang otak kanan suruh ketika dia melihat sebuah taman gitu ya. Terus kemudian katakanlah dia suruh memotret sebuah taman gitu. Dia potret secara umum, gitu ya. Globalnya. Kalau anak yang kiri dia lebih suka motret batangnya pohon yang unik gitu. Seperti itu karakternya, lebih detail. Jadi yang kanan itu cenderung ke general gitu ya. Yang kiri cenderung ke detail gitu ya. Yang kanan cenderung ke, kalau bahasa saya, senternya jauh gitu ya. Kadang-kadang dia ngomongnya sudah ngelantur, ngawang gitu. Kalau yang kecil, yang kiri lebih detail, cuma satu hal aja dilihat. Dan itu semua bisa diobservasi sebetulnya ya, Dok ya, dari keseharian orang tua dengan anak ya, Dok. Dok, kita sudah ada penelpon, Dok. Kita sapa dulu ya. Halo, Ruang Keluarga. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Dengan siapa di mana? Saya Elisu di Bintaro. Ibu Eli di Bintaro. Silakan Ibu Eli, pertanyaannya. Saya ingin tanya, tadi sebetulnya saya sudah mendapat sedikit penjelasannya bahwa otak itu bisa berkembang ya, Bu ya. Iya. Berkembang maksudnya tadi seorang anak atau kalau setelah dia dewasa yang tadinya kurang bisa mengapresiasi seni gitu. Kemudian bisa dalam perjalanan hidupnya dia bisa suka dan sangat suka, itu bisa ya? Bagaimana Ibu? Jadi yang tadinya otak kirinya kurang begitu, dia kurang bisa mengapresiasi seni. Dia kemudian bisa berkembang jadi berminat sekali pada seni, bisa. Karena baik saya Ibu. punya teman yang tadinya gitu, tapi sekarang kok senang sekali pada seni gitu. Dok, ada pertanyaan mungkin untuk Ibu Eli? Ya, dah cukup. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Bisa berubah nggak sih, Dok? Bisa. Jadi yang tadinya nggak suka seni, jadi orang tua menganggap dominannya otak kiri nih karena benar-benar nggak suka seni gitu. Terus belakangan ini menjadi begitu menyukai seni, berubah tuh dominansi jadi ke kanan. Bisa. Benar nggak sih? Bisa nggak sih, Dok? Anak saya itu. Oh begitu, Dok? Jangan-jangan siapa yang telepon, Dok? Ini anak saya itu yang nomor satu yang sekarang jadi dokter itu berpikirnya detailnya luar biasa, Mbak. Sampai kalau dia sudah fokus gitu ya, kanan kiri itu hilang gitu seakan-akan gitu. Waduh, apa yang terjadi? Akhirnya saya mulai contek-contek dengan musik, tak suruh mainin gini. Wah, sekarang dia di grupnya musik itu di rumah sakit sama beberapa profesornya, dia bagian bass, Mbak, sekarang. Jadi bisa gitu ya. Bisa. Kuncinya gimana sih membangun bisanya itu ya? Iya, betul, gitu. Anak itu harus menyukai. Gitu. Anak itu ketika suka itu bisa dari titik macam-macamnya. Dari titik mana saja gitu ya. Jadi ketika anak saya kenapa kok tertarik dengan musik gitu ya? Dia melihat seseorang yang ditokohkan gitu, walaupun itu di film cerita-cerita gitu ya. Yang ditokohkan itu tiba-tiba kalau dia nyari santunan gitu, pakai menyanyi gitu. Wah,
kok mulia banget ya. Gitu. Akhirnya dia terdorong ke situ, latihan dikit, lama-lama bisa. Gitu, ya. Jadi memang ada kemungkinan ya untuk yang tadinya nggak suka sama sekali ke bidang musik, kemudian bisa menjadi menyukai sekali gitu ya. Itu artinya karena dominansi otaknya menjadi berubah juga kah, Dok? Atau bagaimana? Sebetulnya ya, di potensi tadi di dalam di otak kita dan ada yang namanya neuroplasticity, itu dia bergeraknya di situ. Neuron-neuron kita terutama yang sekarang sudah diketahui kan neuron di hipokampus di CA2 itu terus berkembang. Sehingga bisa skill keahlian bisa terus dipelajari. Oke, Dok. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab telepon kita yang tadi bergabung di ruang keluarga. Dok, kita lanjutkan ngobrolnya. Dok, tadi kan sempat kita sepakat mungkin ya, keluarga Indonesia juga di rumah mungkin yang sudah mengikuti perbincangan dari awal sepakat bahwa sebetulnya bagusnya adalah seimbang. Ketika dua-duanya berjalan beriringan dengan sama. Nah, ketika misalnya kita sudah mengetahui, tadi kan sudah tahu nih kalau di 13 tahun mengetahui dominan kanan seperti apa, dominan kiri seperti apa. Udah tahu nih ceritanya orang tua kanan atau kiri yang dominan pada putra dan putrinya. Nah, untuk menyeimbangkannya, yang dominan kanan sama dominan kiri kan pastinya berbeda ya, Dok ya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membantu menyeimbangkan itu? Anak-anak di usia 13 sampai 20 tahun itu otaknya kan juga terus berkembang. Gitu ya. Itu juga bisa distimulus itu. Tapi saya akan mengambil yang 13 tahun ke bawah kan. Melatih, mendidik anak-anak 13 tahun ke bawah itu harus melibatkan beberapa stimulan yang bisa merangsang kanan dan kiri. Oke, seperti puzzles itu diantaranya bisa merangsang otak bagian kiri, kemampuan menganalisis dan gitu. Terus kemudian ketika anak nyoret-nyoret gitu ya, anak lagi coret-coret, anakku itu sama marahi, Dok, kenapa nyoret-nyoret di dinding? Ojo, jangan dimarahi gitu ya. Yang diarahkan adalah kita mulai arahkan. Ada teman-teman saya yang memberikan fasilitas anak-anaknya suruh nyoret di dinding, tapi harus dinding ini, dinding yang lain nggak bisa. Ternyata dinding itu jadi batik yang sangat indah sekali gitu ya. Karena coretannya anak-anak nggak karu-karuan. Atau kita siapkan tempat-tempat tertentu yang anak-anak bisa mencoret-coret ria dan lain sebagainya. Terus kemudian anak-anak diajak stimulan-stimulan lingkungan ya, anak-anak diajak rekreasi. Itu juga bagian dari merangsang otak kanan dan otak kiri gitu ya. Kapan otak kanan? Ketika dia melihat pemandangan yang begitu indah, dimaknai. Kapan otak kiri? Ketika dia bisa melihat bebatuan dari jarak dekat. Oh, ternyata gerombolan hitam di sana, setelah dilihati ternyata batunya, dia akan melihat batunya seperti itu. Latihan-latihan untuk menyeimbangkan. Menarik ya, Dokter ya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk keluarga Indonesia di rumah. Ada yang sudah punya pertanyaan, boleh kami tunggu Anda masih di 0212993264 atau via Twitter di @teh_TV. Jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya setelah satu lagu lagi dari Kak Bosko. Silakan, Kak.
Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita akan lanjutkan perbincangan masih membahas topik menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, kami tunggu Anda di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter di @tn_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan pakar neuroscience dari Amir Zuhdi Brain Institute. Ada Dr. Amir Zuhdi. Dok, kita lanjutkan perbincangannya. Dok, sekarang tuh ya mungkin keluarga Indonesia di rumah juga banyak yang merasakan, banyak orang tua gitu yang ingin mengoptimalkan fungsi otak anak baik kanan maupun kiri, akhirnya overstimulus gitu dok, dikasih apa aja gitu ke anaknya. Sebetulnya yang kayak gitu boleh nggak sih dok? Ya, hati-hati ke overstimulus akhirnya berdampak kepada otak yang berurusan dengan dorongan, maksudnya yaitu otak emosi. Oh oke. Ya. Kalau otak emosi ini ternyata rangsangannya terlalu over gitu ya, terlalu over berdampak pada yang namanya over ya, bisa ketakutan, bisa rasa senang sekali bisa jadi ya, ini bahaya untuk perkembangan otak pastinya. Gitu ya. Jadi sebenarnya parameter untuk melakukan stimulasi pada anak-anak itu anak-anak nyaman tidak gitu aja. Jadi ketika memang anak merasa nyaman walaupun dikasih berbagai mainan silakan. Tapi ketika gesturnya sudah merasa kurang pas, kurang nyaman, sebaiknya stop gitu ya. Apalagi merasa tertekan, dia merasa stres gitu, sebaiknya stop. Dok, kita sudah ada penelpon yang mau bergabung lagi, kita sapa dulu ya. Halo Ruang Keluarga. Halo Ruang Keluarga. Halo. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Farida di Medan. Baik, Ibu di Medan. Langsung silakan Ibu Farida. Silakan Ibu. Selamat siang, Dok. Selamat siang Ibu. Ini Dok, saya mau tanya. Saya kan punya anak kembar yang usianya 4 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. 4 tahun dok. 4 tahun 7 bulan. 4 tahun, ya. Nah, jadi kan Dok, beberapa bulan lagi kan udah mau masuk TK. Oh iya, udah. Nah, yang si abangan saya perhatikan dominan ke otak kanan, sementara si adean otak kiri gitu dominannya Dok. Nah, jadi saya khawatir gini Dok, nanti kalau masuk TK kan nggak mungkin sekolahnya saya bedakan, nggak mungkin. Nah, sementara si adek saya lihat otak kirinya lebih dominan, jadi kan si abang kurang pede saya lihat Dok, agak minder gitu Dok. Dengan si adeknya. Gimana saya menyikapinya gitu Dok? Baik. Dokter ada pertanyaan nggak Dok untuk Bu Farida? Gimana Dok ya? Baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Dok, ini juga sering terjadi Dok. Orang tua atau mungkin keluarga Indonesia di rumah juga mungkin banyak yang menganggap bahwa ketika dominan otak kiri maka anak menjadi lebih cerdas. Sebenarnya benar nggak sih Dok? Itu diklarifikasi dulu dong Dok, tolong Dok. Itu yang jelas itu penyesatan banget. Karena kalau kiri yang bagus, yang dominan, kenapa kiri cerdas? Ya kasihan dong Tuhan membuat yang kanan. Gitu. Logikanya gitu aja. Jadi kanan dan kiri itu oke semua gitu. Masalah muncul tidak pede, tidak semangatnya tidak ada, itu masalah lain, gitu ya. Jadi anak yang dominan otak kiri bisa juga tidak memiliki percaya diri. Anak yang punya dominan otak kanan bisa jadi dia sangat percaya diri, bisa jadi gitu. Jadi masalahnya sebetulnya bukan otak kanan terus dia nggak percaya diri, otak kiri akhirnya yang lebih prestasi, bukan itu sebetulnya. Ada pendekatan stimulus yang lain yang berhubungan dengan otak emosi. Ya, yang kalau nggak salah kita sudah bahas di manajemen marah waktu itu ya, sedikit tentang otak amigdala. Anak-anak yang pas saya memberikan garis bawahi ya, mohon kira-kira karena ini kembar ya, maka perhatian dua-dua ini harus seimbang yang dilakukan oleh ibu ini. Bisa jadi anak yang satu ini merasa minder karena perhatiannya kurang. Bisa jadi perhatian itu bukan dipelototin Mbak, gitu ya. Tapi perhatian itu ada dua aspek di dalamnya, dihargai dan diakui. Gitu. Jadi misalnya kalau yang katakanlah yang ke kiri lebih suka yang detail, akhirnya kita sering menghargai yang konstruktif, abangnya. Yang lainnya sementara dia nggak bisa melakukan itu, akhirnya kita nggak berikan apresiasi. Sebagai seorang orang tua kita harus bisa melihat mana
mana di antara dua ini meskipun kelihatannya dominansinya otaknya berbeda, mana kehebatannya masing-masing. Iya. Gitu. Tapi yang jelas adalah jangan khawatir bahwa dominansi kanan maupun dominansi kiri itu sebetulnya nggak ada masalah menurut saya. Gitu. Yang jadi masalah adalah ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan dorongan-dorongan, dengan otak emosi secara umum itu tidak terkelola dengan baik. Karena apa? Karena anak-anak yang 0 sampai 13 tahun itu otak emosinya sudah lebih siap dulu diberikan stimulasi dibandingkan otak-otak yang lain, otak rasional maksudnya, atau otak emosi sudah lebih siap. Sehingga anak-anak memang cenderung memiliki kemampuan yang bagus sekali terhadap rangsangan-rangsangan yang bersifat emosional. Gitu. Maka sebaiknya baik kanan maupun kiri standar untuk menjadi anak yang berprestasi itu harus dimainkan. Salah satunya adalah kita mulai dengan menstimulasi otak emosinya. Gitu. Otak kanan dan otak kiri dua-dua juga mempunyai. Jadi otak artinya emosi. mungkin sebetulnya jika dimasukkan ke dalam, tadi kan pertanyaannya Bu Farida itu, apakah kalau dimasukkan ke dalam sekolah yang sama akankah baik-baik saja atau? Oh, baik-baik saja. Oke. Syaratnya adalah seperti perhatian itu harus diberikan secara sama-sama. Apalagi khusus pada ibunya ya. Maaf ya, Bunda siapa tadi namanya? Farida. Bunda Farida ya. Bunda Farida coba dites, dievaluasi terhadap diri kita sendiri gitu ya. Mana yang sering kita memberikan perhatian yang konstruktif? Apakah yang satu? Kalau ini tidak seimbang bisa jadi dampak dari kurang perhatiannya akhirnya dia merasa minder dan tidak percaya diri, karena sebetulnya baik otak kanan maupun otak kiri dua-duanya memiliki kelebihan yang jika ditreat dengan benar sungguh bisa membuat kedua yang memiliki dominansinya tetap percaya diri, begitu ya Dok ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan Ibu Farida di Medan. Keluarga Indonesia, kali ini kami telah menyiapkan satu rangkaian tips untuk keluarga Indonesia di rumah. Kali ini tipsnya tentang bagaimana menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Seperti apa tipsnya? Simak yang berikut ini. Tips menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Ciptakan suasana yang tenang. Ya, suasana yang tenang dan rileks, maka koneksi atau hubungan antara kedua belah otak akan menjadi lebih cepat. Terapi musik. Musik membawa emosi yang positif. Emosi yang positif akan membuat otak terhubung dan bekerja lebih efektif. Berolahraga. Selain membuat fisik tetap sehat, dengan olahraga, maka seluruh anggota badan, baik bagian kiri maupun bagian kanan, akan bergerak. Aliran darah ke otak pun akan mengalir dengan lancar. Tubuh yang bergerak secara maksimal akan menciptakan keseimbangan otak. Membaca. Kebiasaan membaca dapat melemaskan dan melenturkan neuron-neuron dalam otak. Melatih otak dengan permainan. Seperti bermain puzzle, teka-teki silang, dan permainan lain yang mengasah otak. Otak yang sering dilatih, maka neuron-neuronnya akan terhubung dengan baik. Belajar hal-hal baru, seperti belajar bahasa asing, merubah rutinitas, dan juga menekuni hobi baru yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Aktivitas baru akan merangsang otak untuk terus berkembang. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan topik menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Masih di sini dengan Dr. Amir Zuhdi dari ASBI, Amir Zuhdi Brain Institute. Dok, kita lanjutkan perbincangannya, Dok. Tadi kan sebaiknya otak kanan dan otak kiri itu seimbang, begitu ya, Dok ya.
Tapi kadang-kadang ada, mungkin keluarga Indonesia di rumah juga merasakan bahwa kayaknya kan kalau di luar tuh yang otak kiri lebih dominan itu kelihatannya lebih cerdas, lebih pintar. Kesannya seperti itu. Sehingga mungkin banyak juga orang tua yang kemudian memaksakan anak untuk bisa dong otak kirinya untuk lebih dominan gitu. Sebenarnya ada efeknya nggak sih dok ketika orang tua kemudian memaksakan untuk anaknya jadi lebih logis, memaksakan anaknya jadi lebih punya jiwa seni dong gitu. Itu gimana dok? Untuk menjadikan anak itu hebat ya, kalau saya kemas dalam bentuk versi yang sedikit berbeda ya. Apakah itu otak kanan atau otak kiri? Sebetulnya gini, anak yang hebat itu ada 6 wilayah otak yang harus distimulasi, gitu ya. Yang pertama adalah otak eksekutif. Oke, ya. eksekutif. Jadi bagaimana cara agar kanan dan kiri itu bisa bagus? Patokannya di eksekutif, otak eksekutif, kemampuan anak melakukan kalkulasi. Jadi meskipun dia otak kiri maupun otak kanan, kalau otak kiri biasanya sangat terampil kalkulasi, ya gitu. Tapi otak kanan belum juga bisa melakukan kalkulasi, gitu. Maka yang harus kita latih adalah kemampuan tadi. Kemampuan yang pertama kemampuan kalkulasi. Yang kedua adalah kemampuan emosi, gitu. Baik teman-teman yang dominan anaknya atau diri kita yang dominansi otak kiri maupun otak kanan, jangan lupa ini latihan emosi harus dilakukan. Yang ketiga adalah latihan mengingat. Gitu. Yang keempat adalah latihan bahasa. Orang yang dominan otak kanan jangan banyak diemnya, gitu ya. Ada yang mengatakan, loh otak kanan kan cerewet dok, yang membuat cerewet itu sebenarnya otak kiri. Gitu. Iya, karena kalau otak kirinya error pasti dia nggak bisa cerewet, gitu. Jadi terus tapi keberaniannya dia mengolah dari kok bisa kata-kata cerewet itu berasal dari kemampuan kreativitas membangun kata-katanya itu. Terus berikutnya kemampuan matematikes dan kemampuan spasial. Dok sudah ada telepon lagi, kita sapa dulu ya. Halo, Ruang Keluarga. Ya, Ruang Keluarga. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Dede. Pak Dede. Ya, Pak Dede. Di Kramat Jati. Ya, Pak Dede langsung silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Ya, selamat siang dokter. Selamat siang Pak Dede. Ya, ini saya mau tanya ini dokter. Ya. Saya punya cucu. Saya punya cucu usianya 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Baik. Laki-laki perempuan Bapak? Laki-laki. Baik. Oke. Ya. Iya, kalau mengerjakan sesuatu ya, misalnya habis main gitu ya, dia pegang mainannya, atau dia main buang aja gitu. Nah, terus satu lagi, kalau dia habis nyusu ya, nyusu di botol, sudah dilempar. Langsung dilempar, dilempar gitu. Nah ini, itu kira-kira kenapa dok kita harus mengatasinya menghadapi anak seperti baik, terima kasih Pak Dede atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Dok, 2 tahun 8 bulan tuh dalam proses apa sih otak? Ya, bagian motoriknya melakukan sinergi, Mbak. Gitu. Parietalnya sudah mulai tumbuh kan, brain imagingnya sudah mulai tumbuh di situ. Terus dia bagian motoriknya melakukan sinergi. Catatannya pertama, pastikan nggak ada kelainan otak. Pastikan nggak ada kelainan otak. Kelainan otak biasanya anak-anak yang begini sering kena panas, terus kemudian step. Ya, kalau sering step, berarti harus pendekatannya akan lain lagi. Ya, tapi ini kita ngomong otak yang normal. Kenapa dia lempar-lempar? Anak-anak yang usia sekitar 2, apalagi sudah masuk 2,8 ya, itu neuron cerminnya sudah benar-benar teraktivasi dengan baik. Ya, itu gimana dok? Pastikan di rumah nggak ada yang tukang lempar-lempar. Satu ya. Karena anak itu ketika dia melempar sesungguhnya dia mempertajam otot-otot motoriknya. Kadang-kadang kalau nggak melempar dia mukul orang, kan gitu. Maka yang begini edukasinya diarahkan, gitu ya. Misalnya kita diajak ke lapangan, diberikan bola, melempar, sehingga dia, yang namanya kalau melempar itu berarti seperti bola ini. Kalau susu dot harus ditaruh kan itu. Jadi harus ada proses edukasi gitu. Karena sebetulnya kebutuhan untuk otot-otot anak dieksplorasi dengan melempar itu selalu ada ya dok? Selalu ada gitu. Cuma kadang-kadang penempatannya nggak pas.
Kenapa itu terjadi? Karena contoh-contoh lingkungan yang muncul gitu ya. Mukul orang mungkin pas dia lihat teman-temannya pas gini, oh ternyata mukul, sehingga ketika ini dia akhirnya mukul gitu ya. Maka ketika anak-anak sudah tumbuh di usia-usia begini, gerakan-gerakan motorik yang destruktif itu harus kita arahkan, gitu ya. Kita buatin box tempat mukul-mukul atau apa, atau mukul drum atau seperti itu. Berarti diarahkan ya dok ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Dede di Jakarta yang tadi bergabung di Ruang Keluarga. Dok, terima kasih sekali lo ngobrol-ngobrolnya, senang sekali. Cepet banget nih. Cepet banget ya dok. Nanti kapan-kapan main lagi di Ruang Keluarga dok. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas cerita, informasi dan inspirasinya. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Terima kasih juga untuk keluarga Indonesia di rumah yang telah menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Untuk Anda yang punya kritik, saran, atau mungkin Anda punya topik yang akan dibahas di Ruang Keluarga selanjutnya, Anda bisa sampaikan via SMS ke 0889 8100 5000. Anda juga bisa bergabung di Facebook kami di Dai TV Indonesia, atau bisa Anda sampaikan via Twitter di @@_TV. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan keluarga Indonesia, jangan lupa untuk saksikan Ruang Keluarga besok, karena kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang bagaimana berdamai dengan trauma. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Ruang Keluarga undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus Ruang Keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih dan sampai jumpa.